Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Segala puji hanyalah milik Allah. Semoga Allah melimpahkan karunia, keberkahan kepada kita semua. Dan semoga kita bisa menikmati ibadah atas segala hidayah dan taufiknya. Semoga ibu bapak juga sehat semua. Salawat serta salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Nabi Allah akhir zaman, khatamun nabiyyin, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga terlimpah pula kepada keluarganya, kerabatnya, para sahabatnya, para tabi'i wa tabi'ut tabi'innya. Dan mudah-mudahan kita juga mendapatkan syafaat Rasulullah dan dicatat sebagai umatnya. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kajian di pagi hari ini membangun keyakinan senantiasa diawasi Allah Azza wa Jalla bersama Ustadz Gun-Gun Syihabuddin, tidak ada waktu yang tidak terbuang setiap detik. Kiranya kita bisa menunggu wejangan dari Bunda Empet ini. Ya, kita akan dengarkan ilmunya pagi ini. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bun? Alhamdulillah. Mudah-mudahan harus sehat. Harus sehat. Ramadan tinggal beberapa pekan lagi nih ya. Iya, 4 betul. pekan sebulan. Silakan Bun, apa yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah yang pagi hari ini menghadirkan kita dalam rangka silaturahmi dan thalabul ilmi yang tidak henti-hentinya kita mudah-mudahan bisa istiqomah dalam melaksanakan pengajian di subuh hari ini, sekalipun kadang-kadang godaannya sangat berat, ini ngantuk dan sebagainya kalau terlalu pagi bangunnya. Tetapi kalau kesiangan kita, sayang kalau tidak ikut pengajian, itulah barangkali. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, terima kasih Ustadz Gun-Gun, Ustadz Kang Dea, Pak Rustam yang memfasilitasi kita pagi hari ini dalam rangka mencari ilmu, mudah-mudahan menjadi ladang amal yang soleh di mata Allah. Kemudian ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian perhatikan sekali judul hari ini bahwa kita selamanya ada CCTV dari Allah untuk kehidupan kita dalam gerak-gerik sehari-hari, maka ini untuk kita mengingatkan terus bertambah kebaikan, berbuat kebaikan, dan selalu mendekatkan diri kepada Allah karena kita sudah antri untuk suatu saat akan dipanggil. Mudah-mudahan kita pada waktu dipanggil oleh Allah dalam keadaan berbuat kebaikan dan husnul khotimah. Daripada kita membaca Riyadhus Shalihin, kita dengarkan dari Ustadz Gun-Gun ini, kita jadi instan mendengarkan ini, mudah-mudahan menjadi ilmu yang barokah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda sudah menyampaikan ilmu dan pengantar di kajian pagi hari ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ingat ada 2 malaikat yang mencatat amalan kita. Ada CCTV yang memantau segala gerak-gerik, bahkan niat pun tercatat ya. Mudah-mudahan terjaga di setiap amalan. Kita akan sapa dulu nih. Sudah ada juga para guru-guru yang lain di kajian pagi ini. Assalamualaikum Ustadz Gun-Gun. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat wabarakatuh. Ustadz? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah. Jangan sakit Ustadz ya. Karena sebentar lagi Ramadan. Ramadan makin gencar, jadwalnya makin padat. Silakan Ustadz, kajian pagi ini untuk disampaikan ilmunya kepada kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd.
Alhamdulillah segala puji milik Allah yang mempertemukan kita kembali di pagi hari ini. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada uswatun alam habibina nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga sampai kepada kerabatnya, para sahabatnya, para pengikutnya yang tunduk taat patuh pada risalah yang dibawanya. Semoga kita semua termasuk di dalamnya. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan kekuatan, kemampuan kepada kita semua untuk bisa terus-menerus berusaha memantaskan diri menjadi hamba-hambanya yang salih, salihah, umat nabinya yang senantiasa bermutaba'ah kepada sunnah-sunnahnya. Dan Allah berikan keistiqomahan kepada kita semua untuk bisa tetap teguh berada di jalannya sampai kematian menjemput kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Dan Allah pantaskan kita untuk memasuki surga yang dijanjikannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ikhwatu iman azani Allah wa iyyakum ajma'in. Insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan meneruskan kembali pembelajaran kita dari kitab Riyadhus Shalihin. Sebagaimana yang sebelumnya kita ambil secara tematis, ya insya Allah kita sekarang belajar tentang muraqabah. Muraqabah itu artinya secara bahasa senantiasa merasa diawasi, ya, dilihat, ditatap oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga ketika muncul perasaan tersebut kita senantiasa berhati-hati dalam melakukan setiap tindak tanduk kehidupan itu, apakah akan menyelamatkan atau nantinya akan mencelakakan kita. Sebagaimana dalam Quran, surah Qaf, Allah Ta'ala mengatakan, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ya. Ini Quran surah Qaf ayat 18. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tiada satu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang senantiasa hadir. Oleh sebab itu, di antara nama-nama malaikat yang diberikan adalah Raqibun Atid, ya, Raqib dan Atid. Tapi nggak tahu asal-usulnya dari mana. Kenapa? Karena Raqib Atid itu adalah sifat dari malaikat. Malaikat yang Raqib, yang senantiasa mengawasi, Atid yang senantiasa hadir. Dinamakanlah malaikat Raqib dan Atid. Padahal Raqib Atid itu adalah salah satu sifat dari malaikat yang senantiasa mengawasi kita. Tidak ada satu ucapan pun yang keluar dari lisan kita kecuali semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban. Memang dalam hadis Nabi SAW, ketika seseorang berniat melakukan satu kebaikan, maka niat tersebut akan dinilai oleh Allah. Bahkan kalau tidak jadi kebaikannya, amalannya, tetap dia akan mendapatkan kebaikan tersebut. Tetapi perlu diketahui, kalau pahala tersebut akan dia dapatkan ketika apa? Ketika amalan hatinya sudah sampai kepada level azam, ya. Kepada level azam. Amalan hati itu, ikhwata iman azani Allah wa iyyakum ajma'in, itu ada 5 tahapan. Pertama hanya sebatas hajis. Hajis itu hanya sebatas lintasan saja. Terkadang kita ketika melihat seseorang yang membutuhkan bantuan kita, tukang coet misalkan yang memanggul, ya, berat-berat gitu, batu-batu gitu, kemudian kita bertemu dengan mereka, ada lintasan dalam hati, dalam pikiran kita ingin membantu, tapi itu hanya sebatas lintasan, ya. Kalau hanya sebatas itu tidak akan mendapatkan pahala, ya, tidak akan mendapatkan pahala kita beramal. Kemudian ada yang namanya khatir. Khatir lintasan yang agak sering. Kemudian ada yang namanya hadithun nafs, mulai masuk kepada bisikan-bisikan hati. Kemudian setelah itu masuk kepada himmah atau ham. Ham itu ada cita-cita, tapi tidak kuat. Nah, baru setelah sampai kepada azam, niat yang kuat, tekad yang kuat, nah itu baru tuh. Amalan tersebut, walaupun baru sebatas niat yang disebut adalah niat azam tadi, maka dia akan mendapatkan pahala ketika tidak jadi. Contoh misalkan seseorang yang mau pergi ke majelis ilmu atau mau hadir di majelis ilmu, kemudian dia sudah berniat, dia sudah pasang alarm segala macam, misalkannya kalau untuk bangun pagi dia sudah bikin jadwal segala macam, qadarullah dia lupa gitu. Atau qadarullah ada halangan yang membuat dia tidak bisa melakukannya. Nah, ini sudah sampai kepada azam, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang melakukannya.
Tapi kalau baru sebatas lintasan-lintasan saja, maka dia tidak akan mendapatkan pahala itu. Ya, begitu pula dengan keburukan. Ketika ada orang yang berniat buruk sudah sampai kepada azam, maka tetap niat buruknya akan dicatat oleh Allah. Niat buruknya akan dituliskan oleh Allah. Ya, dan dia akan mendapatkan konsekuensi dari niat buruknya tersebut. Adapun amalan buruknya, dia tidak akan mendapatkan dosa dari amalan buruknya. Kenapa? Karena tidak jadi. Nah, ini betapa rahman rahimnya Allah. Kebaikan ketika sudah sampai azam niatnya, walaupun tidak jadi dilakukan, dia akan mendapatkan pahala kebaikan tersebut, sekalipun dia belum melakukannya. Kenapa? Karena terhalang, ada uzur. Tetapi kalau keburukan, ketika dia sudah sampai kepada azam, niat yang kuat untuk melakukannya, tapi tidak jadi karena ada halangan, ada satu hal yang menyebabkan dia tidak jadi, maka yang dipertanggungjawabkan adalah niatnya. Amalannya tidak dicatat oleh Allah, tetapi niatnya tetap akan dicatat, dan ini tentu perlu diistighfari. Ya, kita perlu bertaubat dari niat-niat buruk semacam itu. Dan inilah amalan hati yang harus kita waspadai. Ya, ada hajis, ada khatir, ada hadisun nafs, ada himmah atau ham, kemudian yang terakhir itu azam. Nah, azam inilah yang akan mendatangkan pahala kalau kita berniat baik, dan akan mendapatkan dosa kalau kita berniat buruk. Nah, ikhwatu iman azani Allah wa yakum ajma'in, ketika seorang meyakini bahwa Allah Ta'ala senantiasa mengawasi kita dan tidak pernah luput, ya, Allah tidak pernah luput terhadap makhluknya sedikit pun, sekejap pun. Allah Ta'ala berfirman di dalam Quran surah Asy-Syu'ara, surah ke-26 ayat 218 219. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allazi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Yang melihat engkau ketika engkau berdiri untuk salat dan melihat perubahan gerak badanmu di antara orang-orang yang sujud. Ya, jadi Allah tahu jutaan orang, ribuan orang ketika melakukan ibadah haji, misalkan ibadah umroh misalkan, ya, maka setiap orangnya, ya, setiap orang Allah saksikan itu. Allah tidak ada yang luput dari pengawasan Allah. Ya, Allah memiliki CCTV. CCTV itu bukan kulkas, Bapak Ibu, ya. Di CCTV itu naon? Ya, CCTV mah kulkas. Tapi CCTV yang lain, ya. Itu di rumah siapa itu CCTV yang lain. CCTV itu pengawasan, ya. Setiap orang yang terawasi, pasti setiap gerak-geriknya tahu. Dan Allah tidak butuh untuk zoom in seseorang, ya, supaya bisa detail melihat. Allah tidak butuh itu. Ya, Allah mengetahui setiap gerak-gerik orang. Allah mengetahui setiap ucapan-ucapan orang, dan Allah mengetahui setiap niat yang ada di dalam hati seseorang. Allah mengetahui itu semua, ikhwatu iman. Ya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, kata Allah dalam Quran surah Al-Hadid ayat 4. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Ma yakunu min najwa salasatin ma takunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min zalika wala aktsara illa huwa ma'ahum aina ma kanu. Thumma yunabbi'uhum bima 'amilu yaumal qiyamah. Thumma yunabbi'uhum bima 'amilu yaumal qiyamah. Innallaha bikulli syai'in alim, kata Allah dalam Quran surah Al-Mujadilah. Tidak ada orang yang berbicara tiga orang kecuali Allah yang keempatnya. Lebih dari itu Allah yang kelimanya. Lebih dari itu Allah yang keenamnya. Tidak ada yang lebih banyak, tidak ada yang lebih sedikit, kecuali Allah membersamai mereka. Kemudian Allah akan memberitakan atas apa-apa yang telah mereka kerjakan. Ini adalah keyakinan yang harus kita bangun di dalam diri kita, di dalam keyakinan kita, bahwa tidak ada yang luput dan Allah pasti akan memintai pertanggungjawaban atas apa yang sudah kita perbuat. Inilah dasar-dasar dari muraqabah. Allah Ta'ala juga berfirman di dalam Quran surah Ali Imran ayat ke-30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida wa yuhazzirukumullahu nafsah, kata Allah. Ingatlah pada hari ketika setiap jiwa mendapatkan balasan atas kebajikan yang telah dikerjakan dihadapkan kepadanya. Begitu pula balasan atas kejahatan yang telah dia kerjakan. Dia berharap sekiranya ada jarak yang jauh antara dia dengan hari itu. Dan Allah memperingatkan kamu akan diri siksanya. Jadi Allah Ta'ala
menggambarkan di dalam Quran surah Ali Imran ayat 30 ini bahwa setiap jiwa akan mendapatkan balasan atas kebaikan yang telah dikerjakannya. Kemudian juga akan mendapatkan balasan atas kejahatan yang dikerjakannya. Orang-orang yang memiliki amalan yang buruk yang banyak, maka dia berharap antara dia dengan hari tersebut ada jarak yang jauh supaya dia bisa mempersiapkan diri, supaya dia bisa membekali diri sebelum datangnya hari itu. Ikhwatu iman azani Allah wa iyyakum ajma'in. Ini adalah ayat-ayat yang harus kita renungi betul-betul. Renungi betul-betul. Sehingga apa? Sehingga kita bisa mawas diri. Sehingga kita bisa introspeksi diri. Sehingga kita bisa berhati-hati dalam melakukan setiap tindak tanduk perbuatan kita. Juga dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 47. Allah Ta'ala berfirman, وَنَدْعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. Kata Allah, dan kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Ya, Allah akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Maka tidak seorang pun dirugikan walaupun sedikit. Sekalipun hanya sebesar biji sawi. Pasti kami akan mendatangkan pahalanya. Dan cukuplah Allah yang membuat perhitungan. Perhitungan Allah tidak akan melesat. Perhitungan Allah tidak akan keliru. Semuanya akan ditimbang secara baik-baik. Ya, semuanya akan ditimbang secara sempurna. Tidak ada yang keliru. Juga di dalam Quran suratul Kahfi ayat 49, Allah Ta'ala juga mengatakan, وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا يَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. Kata Allah. Dan diletakkan kitab catatan amal, lalu engkau akan melihat orang yang berdosa merasa ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Dan mereka berkata, betapa celaka kami. Kitab apakah ini? Ma li hadzal kitab la yugadiru saghiratan wala kabiratan. Tidak ada yang tertinggal, yang kecil dan yang besar, melainkan tercatat semuanya. Illa ahsaha, tercatat semuanya. Wa wajadu ma amilu hadira wala yazlimu rabbuka ahada. Dan mereka dapati semua apa yang telah mereka kerjakan tertulis semuanya. Dan Tuhanmu tidak menzalimi seorang pun jua. Ikhwati iman, bayangkan ya, ketika kita melakukan satu keburukan, kemudian kita lihat keburukan tersebut ada di hadapan mata kita, ada di dalam rapot kita. Kalau kita melihat rapot anak kita misalkan, maka kita bisa melihat nilai mereka seperti apa. Bahkan ada satu sekolah yang menuliskan setiap aktivitas kesehariannya. Hari ini dia pernah melakukan ini, hari ini dia melakukan itu sesuatu yang spesial saja yang dituliskan di dalam rapor tersebut. Tapi nanti ya di hadapan Allah semuanya akan tertulis rapi, tidak ada yang terlewat sedikit pun. Betapa malunya kita ketika rapor kita itu merah semua, ketika rapor kita jelek semua, betapa malunya kita. Dan itu akan dipersaksikan semuanya, ikhwati iman azani Allah wa iyyakum ajma'in. Akan diperlihatkan kepada semua makhluk. Kecuali orang-orang yang diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana dalam hadis An-Najwa. Hadis An-Najwa ini adalah hadis rahasia. Disebut sebagai hadis rahasia. Kenapa? Karena nanti di hari kiamat, ya, di hari akhir, Allah Ta'ala akan mengadili seseorang. Tidak ada seorang pun yang melihatnya kecuali hanya Allah dan Dia saja. Kemudian Allah bertanya, pada hari ini kamu melakukan ini dan melakukan itu. Orang ini menjawab, Bala ya Rabb. Benar, wahai Tuhanku. Kamu telah melakukan perbuatan ini, perbuatan itu. Benar, wahai Tuhanku. Seolah-olah dia merasa bahwa dia akan diazab pada saat itu. Kenapa? Karena tidak ada yang keliru atas pertanyaan-pertanyaan Allah itu. Semuanya benar. Kamu melakukan ini jam segini, di sini, bersama si ini. Semuanya tertulis, semuanya tertulis. Sehingga tidak ada celah untuk mengelak lagi. Seolah-olah dia merasa bahwa dia akan diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan, sebagaimana aku telah menutupi kesalahan-kesalahanmu di dunia. Ya, kita ini, ikhwatu iman azani Allah wa yakum ajma'in. Saya secara pribadi bisa berbicara ya di tengah-tengah Bapak Ibu semuanya, karena Allah pada hakikatnya menutupi keburukan-keburukan saya. Muhammad bin Wasi pernah mengatakan, Laukana lizzunubir rih. Seandainya dosa itu memiliki bau,
Seandainya dosa memiliki bau, maka tidak ada seorang pun yang mau duduk bersamaku. Coba. Seorang ulama yang luar biasa, seandainya dosa itu berbau, memiliki bau, setiap kesalahan muncul bau dari tubuh kita. Setiap keburukan muncul bau dari tubuh kita. Setiap ucapan yang buruk muncul dari tubuh kita. Setiap pendengaran yang kita mendengarkan sesuatu yang buruk muncul bau dari tubuh kita. Setiap penglihatan, sesuatu yang kita lihat yang diharamkan oleh Allah kemudian muncul bau dari tubuh kita. Maka tidak ada seorang pun ikhwatu iman yang mau duduk bersama kita, kata Muhammad bin Wasi. Nah, Allah Ta'ala menutupi keburukan-keburukan kita itu. Terkadang kita masih melakukan kesalahan dalam kesendirian. Terkadang kita masih melakukan maksiat dalam kesepian. Terkadang kita masih melakukan penipuan-penipuan tanpa dilihat oleh orang. Kita menipu Allah. Yukhadi'un Allah wa huwa yukhadi'uhum. Seolah-olah kita menipu Allah padahal Allah menipu kita. Ya Allah yang menipu kita. Kita tertipu bahwa Allah tidak kita merasa kita menipu Allah. Kenapa? Karena kita berbuat maksiat dalam keadaan sepi. Padahal kita yang tertipu, kita sendiri yang tertipu. Allah melihat, mengawasi, dan Allah akan memintai pertanggungjawaban atas keburukan-keburukan kita. Nah, kalau Allah mengampuni kita, bersyukur, beruntung. Ya, ketika Allah menutupi kesalahan-kesalahan kita dan kita tutupi dengan istighfar, kita bertobat kepada Allah, maka nanti di hari akhir kata Allah, sebagaimana aku telah menutupi dosa-dosamu, maka pada hari ini aku tutupi kesalahanmu dan aku ampuni itu semua. Bersyukur kita menjadi orang yang seperti itu. Tapi bayangkan kalau catatan amal kita itu semuanya dibuka, dibongkar, sehingga semua dipermalukan. Azabun muhin. Ya, dalam Al-Quran, Allah Ta'ala membuat kalimat-kalimat yang luar biasa. Ada azabun syadid, ada azabun alim, ada azabun muhin. Azab yang menghinakan. Sudah disiksa, dihinakan. Seperti misalkan seorang pencuri udah digebugin, kemudian diarak sambil telanjang. Itu azabun muhin. Disiksa, kemudian dipermalukan di hadapan orang-orang. Nauzubillahi min dzalik. Nauzubillahi min dzalik. Semoga kita terlindung itu dari semoga kita terlindung dari itu semua. Oleh sebab itu, ikhwatu iman azani Allah wa iyyakum ajma'in, ketika kita meyakini ayat-ayat yang mengajarkan kepada kita, yang menggambarkan kepada kita bagaimana nanti setiap amalan-amalan kita itu akan ditulis, la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak besar, tidak kecil, semuanya tersusun rapi. Wa wajadu ma'amilu hadira. Mereka mendapati apa yang mereka kerjakan dulu itu ada semuanya di situ. Ada semuanya di situ, luar biasa ikhwatu iman. Ya. Oleh sebab itu bagaimana mungkin seorang mukmin yang meyakini itu semua kemudian dia lalai. Dia merasa bahwa dia tidak diawasi. Dia merasa bahwa amalannya tidak dicatat oleh Allah. Dia merasa bahwa malaikat hafazah, malaikat penjaga yang bersifat raqibun atid tadi itu tidak menulis setiap ucapan-ucapan kita, perbuatan-perbuatan kita, penglihatan kita, semuanya ditulis ikhwat iman. Ya, semuanya ditulis. Tatapan kita melihat apa, Allah tulis itu semua. Telinga kita mendengar apa, itu Allah tulis semua. Hati kita punya niat apa, itu Allah tulis semua. Makanya dalam Quran suratul Adiyat Allah Ta'ala mengatakan apa? Wa hussila ma fis sudur. Allah akan bongkar, ya, Allah akan bongkar apa yang ada di dalam dada-dada mereka. Apa? Tadi niat-niat buruk yang sudah menjadi azam, Allah akan bongkar itu semua. Kebaikan-kebaikan yang sudah menjadi azam itu juga Allah akan bongkar semua. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang berbuat kebaikan, maka Allah akan datangkan pahalanya meskipun hanya sebesar zarah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan setiap keburukan meskipun sebesar zarah, Allah pun akan berikan balasannya. Bayangkan kalau setiap keburukan kita sepelekan. Kalau keburukan kita sepelekan, bayangkan coba seperti apa. Makanya kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau mengatakan, jangan pernah kita meremehkan kebaikan. La tahkiranna ahadukum minal ma'rufi syai'a. Kata Nabi, la tahkiranna ahadukum minal ma'rufi syai'a. Jangan kau remehkan kebaikan sekecil apapun, walau antalqa akhaka biwajhin talq. Sekalipun engkau hanya memberikan senyuman kepada saudaramu dengan senyuman yang manis. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani mensyarahi hadis ini, beliau mengatakan, tidak boleh kita meremehkan kebaikan sekecil apapun, karena boleh jadi disitulah letak rahmat Allah berada.
Kita hanya sekedar merapikan sendal ketika ke masjid, misalkan ada orang yang buru-buru, kemudian sendalnya tercecer, yang satu di depan, yang satu masih di belakang, kemudian kita rapikan, kita satukan lagi. La tahqiranna ahadakum minal ma'ruf syai'a. Jangan kau anggap remeh pekerjaan yang sepele itu, ya. Jangan kau anggap remeh pekerjaan yang sepele itu. Lakukan, karena boleh jadi disitulah letak rahmat Allah berada. Kemudian kata Ibnu Hajar, dan jangan pula engkau meremehkan keburukan sekecil apapun, karena boleh jadi disitulah letak laknat Allah berada. Letak laknat Allah berada. Terutama bagi bapak-bapak, saya sering mencontohkan ketika Jumatan, karena nggak ada kerjaan Jumatan itu, hanya mendengarkan saja. Banyak orang yang tangannya itu nggak bisa diem, ya, korek-korek kuping, korek-korek hidung. Kemudian ternyata pas begitu menggali, ya, sedang digging, dapat misalkan, ya, sesuatu dapat keluar, ya, apakah itu dari telinganya atau dari hidungnya, ya. Kemudian dia dengan tanpa dosa, walaupun takut kalau ada yang melihat, dia tidak tahu kalau Allah melihat. Dia hanya melihat orang di sekitarnya pada khusyuk, pada nunduk, walaupun sebagian tertidur. Ketika dia sudah mendapatkan apa yang dia dapatkan, apa yang dia kerjakan tadi, kemudian dia oleskan ke karpet misalkan, ya. Dia oleskan ke karpet tanpa ada dosa. Padahal Allah melihat. Boleh jadi itu laknat Allah di situ. Jangan pernah meremehkan keburukan sekecil apapun, kata Ibnu Hajar, karena boleh jadi disitulah letak laknat Allah berada. Makanya ikhwatu iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Imam Al-Qurtubi juga mengingatkan kita di dalam tafsirnya, kata beliau, seandainya kita ingin meninggalkan satu perbuatan baik karena kita anggap remeh, karena kita anggap kecil, maka bisikan ke dalam jiwa kita, boleh jadi amalan itu yang akan mengantarkan kita ke surga. Boleh jadi amalan itu yang akan mengantarkan kita ke surga, ikhwatu iman. Makanya ikhwatu iman azani Allah wa iyyakum ajmain. Kita sebagai orang yang beriman, yang belajar untuk menjadi orang yang salih, yang belajar untuk menjadi orang yang senantiasa bermutaba'ah kepada sunnah-sunnah Nabi, maka kita harus berusaha untuk murabatah. Murabatah itu artinya ribat, artinya menetapkan diri dalam ketaatan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surah Ali Imran ayat 200, ayat terakhir. Allah Ta'ala mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu sbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'alakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, warabitu, dan tetaplah bersiap siaga. Konteks ayat ini dalam perbatasan ketika menghadapi musuh. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, la'allakum tuflihun, supaya kalian menjadi orang yang beruntung. Jadi kita harus murabatah. Murabatah itu menetapkan diri dalam ketaatan. Menetapkan diri dalam apa? Menetapkan diri dalam senantiasa menjalankan semua kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan. Sekecil apapun jangan pernah remehkan, ikhwati iman. Makanya orang yang muraqabah, orang yang senantiasa ditatap, dilihat oleh Allah Ta'ala, tahapan awalnya dia harus membuat musyaratah. Ya, musyaratah itu artinya membuat syarat-syarat. Sebagaimana orang yang berbisnis dengan manusia, sebagaimana seseorang yang ingin melakukan sebuah kerjasama dengan partnernya, dengan mitranya, maka dia membuat musyaratah, membuat syarat-syarat. Syarat-syaratnya kamu tidak boleh begini, kamu tidak boleh begitu, keuntungan dibagi sekian-sekian, kemudian aturannya seperti ini, semuanya saling mengawasi. Supaya apa? Supaya tercapai keuntungan bersama. Supaya tercapai keuntungan bersama, yang satu tidak dirugikan. Ini syarat-syarat. Ketika kita memiliki mitra, maka kita akan mengawasi mitra kita. Dia cheating atau tidak, dia curang atau tidak. Dia melakukan kesalahan atau tidak. Kenapa? Karena kita ingin sama-sama beruntung. Ini musyaratah, syarat-syarat. Ya, begitu pula ketika kita berbisnis dengan Allah. Kita berbisnis dengan Allah, ikhwati iman azani Allah wa iyyakum ajmain. Dan bisnis dengan Allah yang kita harapkan adalah surga. Sebagaimana dalam Quran surah At-Taubah ayat 111, Allah Ta'ala mengatakan, Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan alaihi haqqan fit Taurati wal Injili wal Qur'an
wa man awfa bi'ahdihi minallahi fastabshiru bibai'ikumul ladzi bai'tum bih wa dzalika huwal fawzul azim. Kata Allah, lihat, Allah Ta'ala berbisnis dengan kita. Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin baik diri maupun harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Bisnis Allah itu surga, ikhwatul iman. Kita bisnis dengan manusia, keuntungannya sebatas materi lagi, uang lagi, sesuatu lagi yang itu bersifat fana, akan kita tinggalkan. Selebar apapun kita, selebar itu, sesayang apapun kita terhadap materi tersebut, terpaksa atau sukarela pasti akan kita tinggalkan. Rumah yang mewah, ublug-ablag gitu ya, kemudian mobil yang luxury, harta yang banyak, deposito yang banyak, semuanya akan kita tinggalkan, demi Allah akan kita tinggalkan. Sukarela ataupun terpaksa. Baik itu bersifat takdir ataupun bersifat ahli waris. Takdir artinya hilang, tertipu atau lain sebagainya. Ahli waris karena kita meninggal. Maka yang lebih baik adalah kita usahakan untuk diri kita sendiri. Sedekahkan, kita bawa nanti ke yaumil akhir. Nah, kita beli itu surga dengan harta kita yang masih kita miliki. Bisnis dengan kita, bisnis dengan manusia itu hanya bersifat materi yang hukumnya yang bersifat fana, akan kita tinggalkan. Tapi kalau kita berbisnis dengan Allah, maka pahalanya surga. Pahalanya surga. Kata Allah, mereka berperang di jalan Allah sehingga mereka membunuh atau terbunuh. Dan yang terbunuh syahid di jalan Allah akan mendapatkan pahala surga juga. Kalau mereka membunuh, mereka pun akan mendapatkan pahala dari usahanya. Kenapa? Karena mereka berjuang melawan kematian. Sebagai janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Allah sudah membenarkan janji ini. Bahwa surga dibeli dengan jiwa kita, dengan harta kita, itu semuanya sudah tertulis ada di dalam Injil, di dalam Taurat, dan juga di dalam Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu. Dan demikian itulah kemenangan yang agung, kemenangan yang besar. Ikhwatu iman azani Allah wa iyyakum ajma'in. Ketika kita melakukan bisnis dengan Allah, tentu kita akan berhati-hati. Syarat-syaratnya seperti apa? Kita tidak akan sagawayah, kita tidak akan sembarangan. Kita tidak akan melakukan hal-hal yang justru malah menjauhkan kita, membuat Allah murka, membuat Allah tidak senang dengan bisnis yang sedang dikerjakan ini. Jadi kita ini sedang berbisnis, ikhwatu iman. Kita sedang melakukan bisnis yang begitu luar biasa. Jangan sampai kita melakukan kecurangan dalam bisnis kita. Kenapa? Karena keuntungannya surga. Keuntungannya surga. Jangan pernah terfikirkan di dalam pikiran kita untuk melakukan pelanggaran. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah bahwa asal dari kebaikan itu pikiran. Dan asal dari keburukan itu pikiran. Pikiran pula, kata Ibnu Qayyim. Kalau pikiran kita senantiasa disuntik oleh sesuatu yang baik, oleh nutrisi-nutrisi yang baik, maka kita akan melakukan perbuatan-perbuatan baik. Tapi kalau akal kita, pikiran kita disuntiknya, nutrisinya sesuatu yang buruk, maka keluarnya pun akan sesuatu yang buruk. Nah, ini adalah pelanggaran syariat. Kita melakukan kecurangan terhadap Allah, sehingga kita tidak akan mendapatkan balasan yang kita impi-impikan. Oleh sebab itu, ikhwata iman azani Allah wa iyyakum ajma'in. Dari Wahab bin Munabbih, beliau mengatakan, ini nasihat bagi kita semua, maktubun fi hikmati ali Dawud alaihissalam, telah tertulis pada hikmah keluarga Dawud alaihissalam. Kata beliau, haqqun 'alal 'aqil alla yaghfalu an arba'i sa'ah. Hak atas orang yang berakal, jadi hakun 'alal aqil, atau dalam keterangan yang lain, yanbaghi lil aqil, selayaknya orang yang berakal itu dia tidak lalai dari 4 waktu. Jadi orang yang berakal semestinya dia tidak melalaikan 4 waktu ini. Sebagai apa? Sebagai tadi pemenuhan syarat bahwa kita sedang berbisnis dengan Allah. Jangan sampai kita mencederai persyaratan-persyaratan itu sehingga keuntungan yang kita harapkan tidak kita dapatkan. Jadi kata Wahab bin Munabbih,
Sebagaimana tertulis di dalam hikmahnya Nabi Daud alaihissalam, seseorang yang berakal, yakni berakal sehat, memiliki keyakinan bahwa dia ditatap, dilihat, diawasi oleh Allah, memiliki keyakinan bahwa setiap amalannya akan dihisab, memiliki keyakinan bahwa setiap perbuatannya akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Ta'ala, maka dia harus memperhatikan 4 hal ini. Pertama, sa'atin yunaji fiha rabbah. Dia harus memiliki waktu untuk bermunajat kepada Allah Ta'ala. Jadi kita harus memiliki waktu khusus untuk bermunajat kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, sa'atin yuhasabu fiha nafsah. Dia harus punya waktu untuk senantiasa menintrospeksi dirinya. Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Hari besok harus lebih baik daripada hari ini. Kita harus punya waktu untuk itu. Kita harus memiliki waktu untuk itu. Kenapa? Karena tadi setiap perbuatan kita akan dimintai pertanggungjawaban. Sehingga kita akan senantiasa melakukan hal-hal yang terbaik. Yang ketiganya, wasa'atin yakhlu fiha ma'a ikhwanihi alladhi yukhbirunahu bi'uyubihi wa yusdaqu an nafsih. Kita harus memiliki waktu untuk berkumpul bersama sahabat-sahabat yang sahabat-sahabat kita itu mengabarkan kekurangan-kekurangan kita dan mereka jujur akan hal itu. Jadi bukan hanya sekedar kumpul, bukan hanya sekedar senang-senang, tetapi kita berkumpul untuk saling menintrospeksi diri, saling menasehati. Berkumpul dengan para sahabat, dengan orang-orang yang saleh, dan mereka mengabarkan tentang keburukan kita, kekurangan kita. Bukan carmuk, kadang kita berkumpul tapi cari muka, cari-cari pujian. Padahal seharusnya berkumpul dengan orang-orang yang saleh, salah satu faedahnya adalah mereka bisa menasehati kita, kekurangan kita ini apa. Kemudian yang keempatnya, wasa'atun yakhlu fiha baina nafsihi wa baina lazzatiha fima yahil wa yajmal. Waktu untuk melepaskan diri dari berbagai macam kelezatan yang halal dan menyenangkan. Karena boleh jadi hal yang lezat dan menyenangkan tersebut melalaikan kita. Kita lupa, kita bisa sampai kepada hal-hal yang israf, yang berlebih-lebihan. Ikhwatu iman azani Allah wa iyyakum ajma'in. Karena sudah ada kode, ya saya berhenti dulu. Ya, insya Allah nanti kita lanjutkan ya. Sebagaimana yang biasa saya lakukan, ya kita berseri ya insya Allah. Muraqabah berikutnya kita akan lanjutkan pada pekan depan insya Allah. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Gun-Gun sudah menyampaikan ilmunya kepada kita. Bapak Ibu yang dimuliakan, yang dirahmati Allah, tidak ada pilihan jalan lain kecuali kita harus menuju ke jalan yang takwa nih. Alhamaha fujuruha wa taqwa. Cuma 2 jalan, kebaikan dan keburukan Allah menunjukkan. Harus ada jalan yang terbaik menyambut Ramadan. Baik Ustadz, sebelum beberapa pertanyaan yang sudah masuk, saya ingin menyampaikan beberapa informasi dan mohon doanya nih. Kang Dea, mangga. Sebentar ya Pak Mu. Baik. Ibu Bapak yang dirahmati Allah, insya Allah hari Faktur akan memberangkatkan jamaah umroh di tanggal 6 Maret Ustadz. 6 Maret bersama Ustadz Asep, dan di tanggal 20 Maret itu bersama Ustadz Nail. Nah, Ibu Bapak sekalian mohon doanya mudah-mudahan rombongan umroh jamaah hari Faktur dimudahkan, dilancarkan, dan diberikan kesehatan. Dan berkenan menunggu informasi kaitannya dengan umroh di bulan Ramadan. Ya, insya Allah nanti kami akan informasikan. Tidak perlu untuk menunggu berumur, daftarkan untuk para kerabat, saudara, putra-putri kita jika usianya sudah mencapai di atas 12 tahun. Masa tunggu haji khusus itu 7 tahun. Dan jika punya niat untuk beribadah haji, segera daftarkan, ya, karena cuma 7 tahun masa tunggunya ketimbang haji reguler yang masa tunggunya Masya Allah, Jawa Barat saja sudah 21 tahun, yang paling tinggi adalah Makassar Ustaz, 43 tahun, ya. Apakah harus menunggu? Ini solusinya. Kalau tidak ingin menunggu selama 7 tahun, menggunakan visa haji Puroda. Ini pembimbingnya Ustaz Wijayanto, insya Allah, ya. Daftar di tahun yang sama, insya Allah. Kalau visanya sudah dapat, berangkat juga di tahun yang sama. Ini fasilitasnya di Maktab di Arafah,
Di 112 ada 3 ruangan, ini khusus untuk khutbah Arafah, juga nanti ada khusus untuk istirahat jamaah haji laki-laki maupun perempuan. Sangat nyaman sekali ya, tidak terlihat oleh jamaah perempuan. Dan ini maktab di Mina di 112. Setiap jamaah mendapatkan tempat istirahat, tempat penyimpanan kabin juga sangat nyaman, sehingga bisa istirahat full untuk menunggu lontar jumroh, akobah, ulo, dan wusta. Inilah kajian besok, insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Haji Ahmad Nail Abror, SMA, tentang ibadah harta bagian pertama, ya, di jam yang sama, jam 5 sampai jam 6 pagi. Baik, itu saja informasinya. Ustadz, ada beberapa yang sudah masuk pertanyaan dari Ibu Yuniarti nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Izin bertanya nih. Kalau berniat baik, ingin sesuatu kebaikan, tetapi qadarullah selalu ada halangan, keraguan. Dalam hati suka berprasangka. Contoh, ingin menyumbang pakaian ke panti asuhan, tapi masih bagus pakaiannya teh, ya. Lalu ingin berbuat baik, hal apa saja, cuma suka berprasangka yang tidak baik atau buruk. Itu bagaimana solusinya, Ustadz? Ya. Itu aja dulu, Ustaz, dari Ibu Haja Yuniarti. Yang pertama tadi ya, yang saya sampaikan bahwa ada lintasan-lintasan keinginan di dalam hati kita, seperti tadi misalkan hajis, ya, khatir, ham, hadisun nafs, dan ham, itu semuanya lintasan hati yang itu tidak mendatangkan pahala. Sebagaimana keinginan-keinginan tadi ingin memberikan atau beramal, tapi pas dilihat masih bagus. Nah, ini apa keburukan kita seperti itu. Ketika kita mau beramal, memberikan baju layak pakai kepada orang yang membutuhkan, ketika diseleksi jadi bagus semua kan gitu. Tapi pas begitu kita mau ke undangan, tiba-tiba jadi butut semua baju teh. Nah, inilah godaan syaitan. Ini godaan syaitan. Nah, itu ham, itu baru sebatas ham. Makanya kalau ham itu masih ada tarik ulur antara eksekusi atau tidak. Itu ham. Ya, masih mangmang. Nah, makanya kalau sudah sampai azam, itu sudah tidak ada godaan lagi. Makanya fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila kita sudah berazam, maka bertawakal kepada Allah, bismillah gitu. Jadi harus disegerakan kebaikan tersebut. Kenapa kalau tidak disegerakan? Maka akan ada godaan-godaan dari kanan, dari kiri kita untuk tidak jadi melakukan kebaikan tersebut. Makanya bismillah, ya, ketika kita berbuat baik, maka langsung segerakan supaya tidak ada ham, supaya tidak ada godaan dari kanan kiri kita, insya Allah. Ya, Allahu Ta'ala. Kalau ingin berbuat baik, mah 12 angine aja ya. Plus. Nah, 12 angine. Plus. Gitu. Baik, ini ada pertanyaan dari Pak Adi Nugraha nih. Ustadz, apakah kita bisa mengetahui apakah Allah telah mengampuni dosa kita atau tidak? Iya. Ya, salah satu di antara ampunan. Jadi gini, kalau kita bicara tentang ampunan Allah itu kan maghfirah, ya, maghfirah. Kita diperkenankan atau dianjurkan untuk senantiasa beristighfar. Kalau kita lihat secara bahasa, maghfirah itu yaitu satu akar kata dengan kata migfar. Migfar itu penutup kepala. Penutup kepala bukan hanya sekedar untuk menutupi kepala, tetapi pelindung supaya kita tidak terluka. Makanya alat atau kepala penutup perang, alat perang itu penutup kepala itu namanya migfar. Nabi SAW ketika berperang menggunakan migfar supaya tidak, itu ikhtiar supaya tidak terluka. Nah, berhubungan dengan maghfirah ini, maghfirah itu usaha kita untuk apa? Untuk mendapatkan ampunan dari Allah, dan tidak hanya sekedar ampunan, tetapi kita terlindung dari akibat buruk dari dosa-dosa yang sudah kita kerjakan, kemudian kita terlindung juga dari keburukan yang serupa yang sudah kita lakukan. Nah, artinya kalau kita ingin tahu apakah kita diampuni atau tidak, pertama, kita punya tekad untuk menjauhi dosa yang sudah kita kerjakan. Pertama itu. Yang kedua, kita menyesali dengan sangat akan perbuatan yang sudah kita lakukan itu. Yang ketiga, kita berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu.
Nah, kalau kita minimal memiliki perasaan seperti ini, itu adalah salah satu tanda Allah sudah mengampuni sudah mengampuni dosa kita tersebut. Kemudian perhatikan, ya, innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya perbuatan baik itu menghapuskan keburukan. Kalau orang yang diampuni oleh Allah, dia akan bersemangat untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Ada keinginan supaya dosa-dosanya yang lalu terampuni, terhapusi dengan kebaikan yang dia lakukan. Oleh sebab itu, kalau orang bersemangat melakukan kebaikan, itu adalah tanda-tanda bahwa istighfarnya diterima oleh Allah. Allah Ta'ala. Baik, Ustaz. Ini saya suka teringat ini. Oleh guru saya tuh sering menyampaikan. Kalau mau berbuat jahat, silahkan. Mau madon, mau apa saja silahkan. Asal jangan dilihat manusia. Saat minum atau mabok-mabokan, kamu manusia bukan? Manusia, antong. Di guru saya di masjid ini luar biasa. Baik, Ustaz. Ini pertanyaan terakhir nih dari Bapak Peter Siregar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, saya ingin bertanya nih. Saya pernah mendengar kaidah atau ilmu kalau ingin salat kita khusyuk, kita harus merasakan, menganggap bahwa Allah mengawasi kita. Apakah betul? Dan bagaimana kita menghadirkan rasa khusyuk itu, Ustaz? Monggo. Ya, itu nanti akan kita bahas ya di hadis berikutnya. Ada hadis berikutnya jawaban tentang ini pekan depan. Enggak, insya Allah kita akan sampaikan sedikit ya. Memang supaya kita mendapatkan kehusyuan itu ya salah satunya begitu. Sebagaimana orang yang bekerja diawasi oleh bosnya, oleh mandornya. Pasti dia akan serius bekerja, nggak akan asal-asalan. Dan begitu pula dengan sholat kita. Pertama, hadirkan itu bahwa Allah mengawasi kita. Level pertamanya kan dalam muraqabah itu level pertamanya kita merasa bahwa kita melihat Allah. Level keduanya, kalau kita tidak bisa menghadirkan itu, kita meyakini bahwa Allah mengawasi kita. Itu level kedua itu dari muraqabah. Nah, ini sudah beruntung nih kalau kita sudah punya perasaan itu. Memang itu salah satu faktor yang bisa menjadikan sholat kita khusyuk. Tetapi bukan hanya sekedar itu, ya, kekhusyuan itu didukung oleh apa? Pemahaman kita. Ketika kita memahami apa yang kita baca, seolah-olah kita berbicara dengan orang yang mengawasi kita itu, dengan zat yang mengawasi kita itu, kita berhadapan nih. Saya berhadapan dengan Pak Mu misalkan. Saya meminta sesuatu, pasti saya meminta dengan khusyuk. Orangnya ada di depan kita. Makanya kalimat-kalimat yang kita ucapkan pun saya pahami. Begitu pula dengan salat. Kalau kita meyakini Allah melihat kita, maka setiap ucapan yang kita doa yang kita ucapkan, kalimat-kalimat yang kita sanjung pujikan kepada Allah, kita akan dengan tulus mengucapkan hal itu. Nah, itulah khusyuk, ya, karena kita paham apa yang kita ucapkan, dan orang yang kita dan zat yang kita puji-puji itu ada di hadapan kita seolah-olah, ya, begitu. Allah Ta'ala. Baik, Ustaz. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, insya Allah kajian-kajian pagi ini dan pagi-pagi berikutnya juga bisa dilihat kita yang ulang di channel YouTube-nya Khalifah Tur, ya. Silakan disimak, dan bagi ibu bapak yang ingin bersedekah, informasinya sudah ada di kolom chat ini, ya. Saya ingin menyampaikan, Ustadz, ini teringat dengan kajian guru saya pada saat saya masih bergabung di majelis taklimnya nih. Kalau ingin berbuat baik, rumusnya 3M katanya. Ya. 1M yang pertama, mulai yang terkecil aja. Jadi kalau mau sedekah katanya simpan uang di saku, jangan simpan di hati biar gampang ngeluarin. Yang kedua, mulai dari diri sendiri, jangan nyuruh ke orang lain. Ya. Yang ketiganya, mulai dari saat ini. Setelah selesai kajian ini, kalau ingin bersedekah, silahkan bersedekah. Kalau ingin segera berbuat kebaikan, harus saat ini juga. Itulah yang mendapatkan pada saat dia ada di majelis taklim itu, ya. Baik, Ustadz Gun-Gun, karena sudah jam 6:01 di tempat saya, mungkin sama juga, ya. Di tempat Ustadz Gun-Gun. Kalau Lembang mah beda, harus pakai paspor, ya. Ustadz, terima kasih sudah menyampaikan ilmunya. Pekan depan juga akan masih tetap membahas. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nantikan kajian-kajian di bulan Ramadan. Insya Allah nanti Ramadannya tidak subuh saja kajiannya, ya. Insya Allah nanti akan kami sampaikan informasinya kepada Ibu dan Bapak. Dan mudah-mudahan ada kajian offline-nya
atau kajian untuk kajian tahsin Quran bagi yang mau belajar Quran, memperdalam tentang bacaan bersama Ustadz Agus Salamuddin ya. Mudah-mudahan bisa nih Ibu mengikuti kajian-kajian program-program yang kami selenggarakan. Ustadz, di akhir kajian berkenan ada yang disampaikan terakhir sebelum meninggal. Cekap. Boleh dipimpin doa Ustadz. Ya, insya Allah semoga menambah keberkahan ya pertemuan kita ini. Kita akhiri dengan bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan ada amin di antara kita semua, diijabah oleh Allah atas doa-doa yang saya lantunkan, yang saya panjatkan insya Allah. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairan man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullih ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika minasyarri kullih ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka 'abduka nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma 'adza bihi 'abduka wa nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa 'amal wa na'udzubika minan nar wa ma qarrabaha min qawlin wa 'amal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa shallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ustadz Gun-Gun sudah menyampaikan ilmu kepada kami semua. Mudah-mudahan ilmunya berkah, bermanfaat dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih pula kepada guru-guru kami yang sudah hadir di ruang maya ini, Bunda Empet, Pak Haji Rustam Sumarna, rekan-rekan sejawat di Khalifah Tur, dan kepada ibu bapak yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu ya. Mudah-mudahan hari ini sehat semua, berkah dan lebih baik daripada hari kemarin. Saya yang bertugas Nuh dan Kang Dea mohon undur diri. Mari kita akhiri ucapan hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.